Halo, selamat datang di episode yang sangat menarik dan penuh kejutan. Saya Bimbel Kreasi, dan kali ini kita akan mengupas tuntas suatu misteri yang mengejutkan dunia arkeologi, piramida berusia 25.000 tahun yang baru saja terungkap di Indonesia. Ini adalah temuan yang luar biasa, jadi pastikan Anda tidak melewatkan momen ini bersama kami. Mari kita mulai petualangan kita. Penjelajah asing mengunjungi struktur-struktur paling menakjubkan dan kuno yang tersebar di seluruh planet kita. Anda pasti akan dihadapkan pada keajaiban-keajaiban yang membingungkan dalam bidang teknik dan kecerdikan yang sulit dipahami atau dijelaskan oleh manusia modern. Konsensus utama mengenai struktur-struktur kuno ini selalu sulit dijelaskan. Mengklaim bahwa struktur-struktur yang menakjubkan ini dibangun oleh orang-orang primitif. Dengan hanya menggunakan alat-alat primitif yang mereka miliki tidak hanya terlihat absurd bagi kebanyakan orang yang telah mengunjungi situs-situs tersebut, tetapi juga mengabaikan keagungan masa lalu yang sebenarnya dan karakteristik khusus dari setiap tempat kuno ini. Situs-situs kuno seperti Giza, Machu Picchu, dan banyak lainnya masih menyimpan artefak-artefak yang membingungkan dan bukti-bukti aneh yang mengisahkan cerita yang sangat berbeda dengan sejarah utama. Selain baterai Baghdad yang umumnya dianggap sebagai bentuk elektroplating kuno, tidak ada banyak bukti fisik yang menunjukkan penggunaan listrik dalam penelitian akademis pada masa kuno. Namun, masih ada banyak sisa-sisa yang menunjukkan aktivitas-aktivitas tersebut. Tidak hanya ada banyak contoh jelas dari pekerjaan mesin pada batu-batu masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah adanya bukti kesalahan yang dibuat oleh alat-alat yang sama. Kesalahan-kesalahan dan garis-garis yang terlihat jelas pada batu-batu yang ditinggalkan di tambang mengungkapkan semua ciri-ciri teknik mesin yang digunakan dalam membangun tempat-tempat indah ini. Artefak-artefak ini, yang dulunya dianggap sebagai sampah, kini menjadi harta bersejarah yang dapat memberitahu Anda bentuk dan gerakan alat-alat yang digunakan. Menunjukkan bagaimana mesin-mesin ini memotong batu-batu dengan bor inti yang ditinggalkan selama proses pembuatan. Serta batu-batu yang dibuang karena cacat dan retak, mengungkapkan bekas potongan awal yang ditinggalkan oleh para pemotong batu kuno ini. Fragmen-fragmen dari aktivitas masa lalu ini jelas merupakan beberapa yang paling penting dalam mengungkap rahasia-rahasia utama situs-situs ini, namun jarang dibagikan di arena publik dan lebih jarang lagi diteliti oleh lembaga resmi. Selain itu, ada juga sejumlah besar dan membingungkan sisa-sisa yang ditinggalkan di tempat mereka jatuh, tersebar di antara puing-puing kekacauan. Terdapat banyak vas dan tempayan batu yang sangat kuat yang terbuat dari batu-batu paling keras di bumi. Beberapa dari vas ini memiliki dasar bulat yang sempurna dan seimbang pada dasar yang tidak lebih besar dari ujung telur ayam. Sir William Flinders Petrie akhirnya menyadari bahwa hanya dengan memutar menggunakan alat bubutlah dapat menghasilkan simetri dan keseimbangan yang ditemukan pada ribuan mangkuk dan vas ini. Petrie bukanlah orang bodoh. Pada tahun 1894 ia mendirikan lembaga arkeologi sendiri yang disebut Egyptian Research Account yang kemudian menjadi British School of Archaeology in Egypt. Misalnya, ia menyatakan bahwa pembuat mangkuk mencapai lengkungan yang berbentuk lingkaran dengan memutar mangkuk di sekitar pisau yang tetap dan membentuk bibir mangkuk dengan menggeser pusat mangkuk. Sebuah vas dengan dasar bulat lainnya memiliki dinding dengan ketebalan yang seragam, yang seimbang dengan sempurna pada dasar yang melengkung. Untuk membuat seorang peneliti dan pakar kuno Mesir yang sangat dihormati mengakui penggunaan alat power dalam konstruksi guci ini tampaknya menjadi posisi yang sangat menakjubkan untuk diambil. Terutama ketika seseorang mempertimbangkan bahwa sementara pahat logam dapat digunakan untuk membentuk batu kapur yang lunak pada zaman Mesir kuno, logam yang tersedia bagi mereka tembaga perunggu dan selama milenium pertama sebelum Masehi. Besi tempa jauh terlalu lembut untuk bekerja batuan seperti itu menjadi desain yang sangat indah.
Tampaknya Petri ingin tetap jujur mengenai kesimpulannya. Namun juga tidak lengkap dengan penjelasannya, lebih memilih untuk membiarkan penerima informasi tersebut. Menyadari sendiri untuk menghindari komplikasi pada saat ini cukup terlihat. Sebagian besar hanya dapat menyimpulkan bahwa peninggalan ini dan monumen kuno tersebut bukan karya orang Mesir, tetapi juga bukti lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa struktur yang membingungkan ini dibangun jauh sebelum orang Mesir kuno. Sebelum pemahaman akademik oleh peradaban prabencana yang sangat maju. Secara teknologi kita sulit melihat bagaimana pekerjaan semacam itu dilakukan atau penjelasan bagi temuan kita dapat dibuat tanpa penggunaan alat-alat listrik. Untungnya semakin kita belajar tentang tempat-tempat misterius ini, semakin kita menyadari mengenai sejarah sebenarnya mereka dan semakin dekat sepertinya kita menjadi menentukan siapa yang membangun mereka bersama dengan banyak prestasi yang tidak dapat dijelaskan. Yang jelas ditinggalkan oleh peradaban hilang yang sangat maju dan sangat mampu. Ada banyak contoh pemotongan batu dengan presisi ekstrim yang tidak hanya kemampuan luar biasa. Ini terlihat pada banyak dinding batu dan benteng serupa. Tetapi juga dalam seni mereka yang indah jika kita melihat patung-patung Mesir kuno misalnya. Simetris dengan presisi proporsional yang hadir dalam patung mereka. Bukan hanya perfektion yang diwujudkan tetapi tidak diragukan lagi jauh lebih maju. Bagi para pembangun yang disebut akademis untuk mencapai yang sesuai. Dengan penulisan akurat mereka yang diduga setelah prestasi luar biasa dari perfektion artistik itu dibuat oleh sebuah kelompok individu yang hanya dilengkapi dengan alat tembaga. Bukan hanya klaim ini jelas tidak menyadari kenyataan tetapi untuk membuat karya-karya semacam itu dengan akurasi simetris adalah pekerjaan kelompok individu yang jauh lebih maju daripada orang Victorian. Lebih lanjut lagi mereka yang berkembang di tepi sungai Nil lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Bukan hanya presisi ini hadir di dataran Giza tetapi juga ditemukan di situs-situs kuno di seluruh dunia. Patung-patung yang dibuat dengan sempurna dan struktur yang seringkali dipahat langsung dari dasar batuan. Dengan visi dan kemampuan artistik yang begitu banyak. Orang sekarang menganggap bahwa individu yang mampu melakukan prestasi seperti itu harus memiliki mesin canggih yang tersedia di sebagian besar India kuno. Misalnya, dibuat dengan kehalusan dan ketepatan yang sedemikian rupa. Sehingga kita saat ini hanya bisa mencapai hal yang sama dengan menggunakan mesin modern. Selain itu, banyak sarjana dan peneliti independen bahkan sejumlah Egyptologis akademik yang sangat diakui telah dengan enggan menyimpulkan bahwa banyak vas basal, gipsum, dan batu keras lainnya dibentuk dari batu yang sangat keras dan bahkan sejumlah penutup sarkofagus berbobot beberapa ton. Memang dibentuk seperti yang kita lihat saat ini dengan menggunakan jenis alat bubut kuno yang sangat besar. Kesimpulan ini dibuat tanpa memperhatikan fakta bahwa menciptakan karya batu besar seperti itu dengan menggunakan alat bubut tentu saja di luar kemampuan para penciptanya yang saat ini diklaim sebagai pencipta mereka. Bukan hanya artefak ornamen Mesir dan banyak daerah lainnya yang menunjukkan indikasi kuat dari penggunaan mesin. Tetapi juga ada bukti yang sangat kuat mengenai mesin-mesin ini yang mirip dengan peralatan pemotong batu modern yang ada di seluruh dunia. Namun, hal ini dengan mudah diabaikan oleh individu-individu yang sama yang diklaim telah mengungkap sejarah situs-situs ini. Puma Punku, lantai basal Giza, wilayah lain di sekitar Giza, Peru, Malta, daftar ini terus berlanjut. Semua situs ini tidak hanya menunjukkan adanya pembangun yang cakap dan maju, tetapi juga memiliki banyak tanda yang hanya dapat dijelaskan secara logis sebagai bekas mesin pemotong batu berputar dengan cepat dan presisi. Ini adalah koleksi bukti yang sangat kuat yang tidak hanya menentang penjelasan akademik saat ini, tetapi juga bukti adanya peradaban maju yang sekarang hilang yang pernah bertanggung jawab atas pembangunan situs-situs ini. Ini adalah bukti yang sangat meyakinkan, meskipun ada banyak aspek Cappadocia yang telah kita bahas sebelumnya.
yang menyebutkan kekunoannya yang luar biasa dan sejauh ini kita telah menyelidiki dan mengeksplorasi beberapa bagian yang dipilih secara seksama dari situs yang luar biasa ini yang memiliki banyak fitur aneh. Namun, ada juga area yang tampaknya tersembunyi dan memiliki masa lalu yang sama-sama misterius dan menarik, yang memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Cappadocia tampaknya menjadi rumah bagi lebih dari satu peradaban kuno yang sekarang hilang yang dipenuhi dengan reruntuhan yang tampak prasejarah. Harta karun kekunoan ini sangat berharga dalam upaya kami untuk memahami masa lalu yang jauh dari kita. Dalam sinopsis berikutnya, kami bermaksud menyajikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa bukan hanya satu peradaban maju yang hilang yang pernah menyebut tempat ini sebagai rumah mereka, tetapi bahwa situs ini pernah menjadi rumah bagi lebih dari satu warisan yang sangat kuno, namun sangat terawat dengan baik dari apa yang kita kenal sebagai reruntuhan yang ditinggalkan oleh peradaban yang berbeda. Kami merasa bahwa karena lokasi situs ini, kemungkinan besar telah mengalami eksplorasi akademik yang substansial. Meskipun mungkin dengan enggan, untuk menciptakan kronologi yang diizinkan, yang akurat atau tidak, untuk sejarah situs ini. Hal ini juga disertai dengan kehebohan yang jarang terjadi di kalangan masyarakat umum mengenai upaya feodal yang menyertainya. Dengan dugaan penjelajahan dan penjelasan untuk banyak tanda-tanda yang masih menakjubkan secara visual, namun sangat membingungkan, siapapun dengan pendapat alternatif mengenai sisi tersebut. Namun seringkali kita menyimpulkan bahwa itu adalah pendapat yang logis dan berdasarkan banyak contoh kemampuan artistik yang luar biasa yang secara komparatif tidak mungkin dicapai dengan alat yang tersedia bagi para pembangun yang diakui secara akademik. Seringkali kita merasa bahwa banyak akademisi yang mendapatkan pendanaan menemukan diri mereka jauh di luar kemampuan mereka ketika harus menghasilkan penjelasan intelektual yang solid. Untuk banyak anomali yang kami soroti, menghadapi tugas yang hampir tidak mungkin dan menghasilkan penjelasan logis. Bukan hanya untuk labirin-labirin yang hampir tak terbayangkan besarnya dari kompleks-kompleks bawah tanah. Beberapa begitu besar sehingga diklasifikasikan sebagai kota-kota bawah tanah. Semuanya digali langsung dari batuan padat beberapa hingga kedalaman yang signifikan. Yang sekarang dipahami turun ratusan kaki ke dalam mantel bumi, tugas ini semakin terasa tidak mungkin. Tantangan yang terlibat dalam menjelaskan dan yang paling penting adalah mendemonstrasikan bagaimana labirin-labirin dan lorong-lorong ini dibuat dan dijamin oleh para pembangun kuno ini. Dengan menggunakan batu-batu bergulir yang sangat besar yang manusia modern akan menemukan sebagai hambatan yang signifikan dan sangat efektif setelah diukir dengan susah payah, diangkut, dan ditempatkan ke dalam alur yang dibuat khusus untuknya, menjadi mekanisme penghalang yang masih kita tidak sepenuhnya memahami bagaimana mereka bekerja. Atau bahkan mengungkapkan teknik logis apapun yang mungkin pernah digunakan untuk menggunakan batu penghalang yang luar biasa ini. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, bukan hanya labirin bawah tanah kuno yang luar biasa ini yang membuat Cappadocia menjadi salah satu lokasi kuno yang paling tidak dipahami. Namun jelas merupakan salah satu lokasi kuno yang paling penting di bumi. Ada banyak bagian lain dari keajaiban kuno yang sangat besar ini yang banyak orang secara dapat diprediksi tidak menyadarinya dan alasan untuk ini mungkin segera menjadi jelas. Meskipun lapisan bawah tanah seperti di Dardenne memiliki penampilan yang mirip dengan zaman Neolitik. Dengan kata lain menampilkan bekas-bekas artefak yang sangat tua meskipun terletak di udara terbuka dan terkena erosi yang lebih cepat yang dipicu oleh cuaca. Situs ini juga menampilkan bagian-bagian yang menunjukkan teknologi pemotongan batu yang canggih, yang tidak ada di dalam terowongan dan jelas dibuat pada tanggal yang jauh lebih baru yang berbeda dengan situs-situs yang menampilkan usia yang sangat kuno, yaitu kota-kota bawah tanah, tampaknya berasal dari waktu yang sangat berbeda di masa kuno. Semoga ketika bukti dan pengetahuan mengenai situs-situs tersebut berkembang,
kita akan dapat sepenuhnya menguraikan misteri bukan hanya Kapadocia tetapi masa lalu kita secara keseluruhan. Ini adalah subjek yang kami temukan sangat menarik. Pada tahun 1914, arkeolog menemukan lokasi yang menakjubkan di Indonesia. 2 gunung batu kuno berada di wilayah ini, gunung-gunung dalam bentuk piramida. Ukuran mereka benar-benar besar menarik dengan bentuknya. Tim tahun 1914 ini memulai serangkaian penggalian pengujian dengan kemungkinan kecil bahwa mereka dibuat oleh manusia. Usulan 2 fitur tanah yang sangat besar ini sebenarnya adalah piramida pasti tidak terpikir oleh para penjelajah awal ini. Penggalian berikutnya juga menyimpulkan bahwa situs ini memang formasi alamiah. Namun, maju cepat 100 tahun dengan kemajuan teknologi dalam arkeologi, fotografi, ground penetrating radar, dan citra satelit, kita sekarang dapat melihat lebih dalam lokasi dan mendapatkan wawasan yang jauh lebih besar daripada yang mungkin terjadi seabad yang lalu. Masyarakat arkeologi saat ini panik mengenai ekspedisi yang dilakukan ke situs ini lebih dari 100 tahun setelah penemuan dan penyelidikan awalnya. Yang menarik untuk dicatat adalah tim ini harus menyadari detail yang sebagian besar jarang dibahas adalah fakta bahwa monumen kuno yang sangat tua berada di puncak setiap gunung. Monumen yang kemudian diperkirakan berusia 2.500 tahun dan dikonfirmasi sebagai struktur mega batu buatan. Alasan mengapa komunitas arkeologi khawatir adalah karena ukuran yang mungkin mereka miliki, yang akan mengalahkan piramida besar Giza. Namun, piramida di Giza berada di lokasi yang sangat istimewa. Mereka sebenarnya berada di tengah dunia. Pertanyaannya adalah mengapa Indonesia memiliki piramida sebesar itu? Pada tahun 2010, ahli geologi Dr. Daniel yang meraih gelar doktor dalam teknologi penggalian, mengakui gunung-gunung tersebut sebagai piramida buatan manusia dan mulai menjelajahinya. Dengan menggunakan ground penetrating radar, seismik tomografi, survei resistivitas, dan teknik pemantauan jarak jauh lainnya, serta beberapa penggalian langsung dan pengeboran inti yang dalam. Hasilnya langsung menarik dengan menunjukkan bukti ruang bawah tanah buatan manusia yang terkubur dalam-dalam, dan tanggal karbon yang mencapai 26.000 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan konstruksinya sebelum zaman es terakhir. Ide-ide seperti ini merupakan hal mengejutkan bagi arkeolog mainstream. Pendirian arkeologi di Indonesia bersatu melawan Dr. Nata Wijaya dan timnya, melobi otoritas politik, membuat keributan secara lokal, dan berhasil memperlambat meskipun tidak sepenuhnya menghentikan eksplorasi lebih lanjut di Ganang Padang. Namun, Dr. Nata Wijaya melawan dengan melakukan lobi tingkat tinggi sendiri, membawa masalah ini langsung kepada Presiden Indonesia sendiri. Ada penundaan lebih lanjut yang berkaitan dengan pemilihan di Indonesia. Tetapi beberapa bulan yang lalu, hambatan terakhir diangkat dan Dr. Nata Wijaya beserta timnya kembali ke situs Gunung Padang. Dengan persetujuan penuh untuk melanjutkan pekerjaan mereka, termasuk izin untuk menggali ruang bawah tanah yang tersembunyi. Meskipun mungkin tidak banyak yang menerimanya, penggalian ini mungkin merupakan yang paling penting yang sedang dilakukan di bumi saat ini. Arkeolog mainstream sangat marah dan telah melakukan lobi untuk menghentikan pekerjaan tersebut, tetapi sayangnya tidak berhasil. Penggalian awal telah menghasilkan cukup banyak hasil. Itu membuktikan tanpa keraguan bahwa Gunung Padang adalah piramida buatan manusia kuno yang sangat kuno. Bahkan para lapisan yang muda yang telah digali sejauh ini lapisan kolom buatan kedua di bawah situs megalitik yang terlihat di permukaan telah menghasilkan tanggal 5200 sebelum Masehi, hampir 3000 tahun lebih tua daripada penanggalan ortodoks. Untuk piramida Giza di Mesir, ada juga indikasi kuat dari pekerjaan pemindaian jarak jauh asli dan pengeboran inti bahwa ada lapisan yang jauh lebih tua di bawahnya. Sekarang terbukti bagi semua orang bahwa situs ini jauh lebih tua daripada 2500 tahun yang telah dinyatakan oleh arkeolog.
selama beberapa dekade, bahkan yang paling bertolak belakang sekarang secara diam-diam mengubah penilaian mereka terhadap situs ini dan menyebutnya sebagai makam manusia raksasa yang merupakan bagian dari budaya megalitik terbesar di kepulauan ini. Terima kasih telah menonton episode spesial ini bersama saya, Bimbel Kreasi. Semoga Anda menikmati perjalanan menyusuri misteri piramida berusia 25.000 tahun di Indonesia. Jangan lupa untuk memberi tanda suka, berlangganan, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang tahu tentang kekayaan sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi dan penemuan menarik. Selamat tinggal, dan jangan lupa untuk terus mencintai sejarah Indonesia.